menyampaikan rasa terima kasih dan hormat kami yang setinggi-tingginya kepada keluarga Pak Hendri yang pada hari ini dengan sukacita mengawali ibadah rumah tangga kita di tahun 2023 ini dengan membuka hati, membuka pintu rumah mereka untuk kita bersama-sama menyampaikan pujian syukur kita dan juga doa permohonan kita kepada Tuhan. Kita berharap di tahun yang baru ini kita senantiasa disertai oleh Tuhan dalam kehidupan kita berkeluarga, berumah tangga, dan kehidupan kita bermasyarakat dan berlingkungan, sehingga kita bisa dengan sukacita senantiasa memuji Tuhan. Sekalian, sebelum kita peneguhan penetua diakon, kertas pisan penetua diakon untuk tahun 2023-2028 akan dilaksanakan bulan Januari ini, dan kami informasikan bahwa kita akan mengganti pengurus lingkungan untuk tahun 2023-2028 setelah kita pentas pisan. Sekira itu informasi yang kami informasikan. Selanjutnya kami persilakan kepada pihak keluarga untuk menyampaikan hal-hal berkenan dengan ibadah kita pada hari ini. Kami persilakan. Dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kehadiran jemaat serta Ibu Pendeta Yurike, Ibu Pendeta Setia Aniati, serta seluruh jemaat Kelawa 4 yang telah meluangkan waktunya hadir dalam kebaktian syukur keponakan kami Hendrianto, karena ini suatu kehormatan bagi kami. Ini bukannya heran orang, oh Hani dulu jika maksudnya mending. Ternyata Hendri ini hubungannya suamiku, bapaknya Hendri ini kakaknya suamiku. Jadi Roger Sandar itu adik bungsu dari bapaknya Hendri. Jadi heran, warai dulu istrinya iya teh. Jadi bilang Hendri kehormatan bagi yang tua katanya, oleh ada yang tua. Kan ada anak Hendri, aku bilang dia kan sudah dapat itu kuliah yang masuk pendeta katanya dia tuh dapat. Jadi nanti kalau selesai acara kebaktian ini dia mau kembali ke tempat kuliahnya lagi, nanti tolong didoakan Bu agar dia sampai dengan selamat melanjut di SPP Banjarmasin, SPP daerah Kepita. Ya, itu yang suatu yang kami minta didoakan nanti keluarga besar mereka, Hendrianto, anak istrinya, serta keluarga di mana saja berada, mertuanya ada di dapur, semua ada hadir lihat masak di sana. Jadi Uni datang di sini cuma duduk diam. Ya, ya suruh Hendri. Tapi Hendri kalau bisa bicara apa yang Bu lihat, apa yang Bu dengar, yang bisa aku sampaikan. Ya, itu doanya Bu, semoga keluarga mereka diberkati. Kita harapannya semua diberkati, anaknya yang kuliah itu dapat berhasil. Seperti Ibu, Bapak juga jadi pendeta. Oh Pak, tunggu, terima kasih Pak datang, Pak Ketua. Lupa dia semua seluruh jemaat yang hadir kami ucap terima kasih. Ya, untuk selanjutnya acara ini tidak panjang tidak lebar Bu, cuma menyampaikan itu aja, orang besar yang ada di mulut aja nih. Ikan gabus. Ya, ikan apa Bu? Ikan gabus. Semakin cepat semakin bagus. Selanjutnya kami serahkan bagi yang bertugas. Terima kasih Bu. Kita akan dengar sabda Tuhan, yaitu Yesus bersabda, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Percayalah akan sabda ini. Marilah kita hening sejenak menyadari kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Saat teduh.
kita memulai ibadah kita siapkan hati, pikiran kita, dan kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita hanya datang dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya untuk selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan akan pekerjaan tangannya. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Amin. Silakan ditutup lagi. Respon untuk bersalam. Mari kita angkat pujian kita lagi dari PKJ 14. Kunyanyikan kasih setia Tuhan. Selamanya, selamanya, kunyanyikan kasih setia Tuhan. Selamanya, kunyanyikan selamanya. Allah Bapa yang baik, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu, oleh karena Engkaulah ya Tuhan Yesus yang layak disembah dan ditinggikan. Engkau telah menyertai pekerjaan dan aktivitas kami. Engkau telah memberkati kami dan mencukupi kami, serta melindungi kami dan menuntun hidup kami. Terlebih-lebih ya Bapa, pada siang hari ini kami dapat berkumpul bersekutu dalam ibadah rumah tangga Henry beserta ibu dan keluarganya yang telah membuka hati dan pintu rumahnya untuk kami beribadah. Berkatilah kehidupan rumah tangga mereka, agar apa yang mereka cita-citakan berhasil dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Tuhan, kami juga berdoa bagi Bapak Ibu, saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir pada siang hari ini. Kiranya Tuhan menuntun dan menyertai tiap langkah mereka, agar pada kebaktian di hari-hari yang akan datang, mereka dapat berkumpul bersama kami untuk bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Bapa, bila sebentar lagi kami akan membaca dan mendengar firman Tuhan lewat hamba-Mu, pendeta pelayanan, biarlah firman-Mu yang kami dengar dapat kami mengerti dan bisa menjadi kekuatan kami dalam menghadapi kehidupan ini. Karena firman-Mu sumber pengetahuan bagi kehidupan kami. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami bisa merasakan kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita pada hari ini diambil dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-10 dari ayat yang pertama hingga yang ke-13. 1 Raja-Raja pasal yang ke-10 ayat yang pertama hingga yang ke-13 di bawah judul perikop kunjungan Ratu Negeri Sheba. Ketika Ratu Negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki. Ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, sangat banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal. Setelah ia sampai kepada Salomo, dikatakannya segala yang ada dalam hatinya kepadanya, dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu.
Ketika Ratu Negeri Sheba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Dan ia berkata kepada raja, benar juga kabar yang kudengar di negeri itu tentang engkau dan tentang hikmatmu, tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku. Dalam hal hikmat dan kemakmuran, engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah para istrimu, berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian hingga ia mendudukan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Lalu diberikannya kepada raja 120 talenta emas dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah datang lagi begitu banyak rempah-rempah seperti yang diberikan Ratu Negeri Sheba kepada Raja Salomo itu. Lagi pula kapal-kapal Hiram yang mengangkat emas dari Ofir, membawa dari Ofir sangat banyak kayu cendana dan batu permata yang mahal-mahal. Raja mengerjakan kayu cendana itu menjadi langkah untuk rumah Tuhan dan untuk istana raja, dan juga menjadi kecapi dan gambus untuk para penyanyi. Kayu cendana seperti itu tidak datang dan tidak kelihatan lagi sampai hari ini. Raja Salomo memberikan kepada Ratu Negeri Sheba segala yang dikehendakinya dan yang dimintanya, selain apa yang telah diberikannya kepadanya sebagaimana layak bagi Raja Salomo. Lalu ratu itu berangkat pulang ke negerinya bersama-sama dengan pegawai-pegawainya. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan tidak akan berlalu. Dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari kita berdoa sebelum kita merenungi akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau adalah firman yang hidup, terang bagi langkah kami. Saat kami ada di tempat ini Tuhan, saat Engkau menyapa kami dengan kebenaran firman-Mu, bukakanlah hati dan pikiran kami. Berikanlah roh hikmat bagi kami. Tidaklah cukup kami hanya sebagai pendengar, tetapi mampukan kami menjadi pelaku firman. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga yang dikasihi dan diberkati dalam Yesus Kristus, hari yang ke-7 bagi kita di tahun 2023. Enak apa? Selama itu minggu tuh pangkeme kita memasuki tahun 2023. Adakah rasa berubah dari 2022
Atau masih samar-samar, atau masih belum, atau sama saja? Ampin banget. Iya. Cuaca itu agak beda-beda lah Pak lah. Itu 2022 akhir-akhir itu rancak hujan. Ya waya tuh agak-agak narik wanita bahasa kita sumak lah pengap. Iya. Ya tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Segala sesuatu indah pada waktunya Tuhan berikan bagi kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, kita kembali kepada nats firman Tuhan. 1 Raja-Raja pasal 10 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Dan tentunya bagian firman Tuhan ini menyorot satu tokoh yang sangat luar biasa, seorang raja yang hebat, bahkan dia dikenal sebagai seorang yang berhikmat. Memang ada satu cerita yang sangat terkenal, kisah Salomo ketika ia mendamaikan dua orang ibu yang memperebutkan seorang bayi. Meskipun barangkali dalam perkataan Salomo ada hal yang tidak berkenan dalam aturan Taurat, karena ada kata membunuh. Namun Taurat kan tidak dia tahu. Jangan 10 hukum Tuhan ya dikatakan jangan membunuh, tetapi hikmat yang datang daripada Tuhan tentu berbeda dengan hikmat yang dari manusia. Namun hikmat dari manusia tentu ada yang dirugikan dan ada yang diuntungkan. Kalau hikmat yang datang dari Tuhan itu segala sesuatunya baik dan diterima baik oleh masing-masing pihak. Itu aja beda. Hikmat yang datang dari manusia dan hikmat yang datangnya dari Tuhan. Diceritakan dalam bagian firman Tuhan, seorang ratu dari negeri Seba. Barangkali di bagian wilayah timur, wilayah Persia. Viral. Salomo dikenal sebagai seorang yang berhikmat. Tapi biasanya sesuatu yang viral itu tentunya mudah untuk tersebar. Namun Bapak Ibu menonton itu TV, ada macam-macam konten viral yang begitu cepat tersebar. Dan kadang-kadang entertain juga seringkali mengundang orang-orang yang memiliki kelebihan memviralkan sesuatu yang mengundang begitu banyaknya orang-orang yang kagum, dan semua orang pun pasti akan mendengar dan juga melihat, menyaksikan melewati layar televisi ataupun secara nyata. Barangkali hal itu pun yang terjadi dalam kehidupan Raja Salomo. Mungkin berbeda keviralan yang Salomo miliki dengan kehidupan nyata saat ini, kemodern kita saat ini. Kalau Salomo dikenal dengan hikmat yang ia miliki, dan ini pun juga didengar oleh sang ratu. Ada kemungkinan besar sang ratu tidak mau hanya sekedar mendengar. Namun kalau kita nak ia penasaran, jika ulu arah Salomo, apakah yang ia dengar, cerita-cerita yang ia dengar itu memang nyata sebagaimana ia melihat Salomo dalam pandangan mata atau secara kasat mata. Kadang-kadang sesuatu yang diberitakan itu bisa yang lebih ngelabian, bisa juga kurang, ataupun bisa memojokkan orang lain. Dikatakan dalam bagian firman Tuhan, ketika Ratu Negeri Seba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak menguji dengan teka-teki. Awalnya seperti itu. Ingin menguji Salomo. Nah, rai benda hikmat itu sebenarnya. Tentu hikmat menuntun orang pada Tuhan. Awal dari pengetahuan yang benar, awal dari pengetahuan yang baik adalah ketika orang berhikmat. Tentu hati-hati dengan hikmat.
firman ini ada dua versi. Versi hikmat Allah dan versi hikmat manusia. Versi hikmat Allah, sebagaimana dalam awal saya katakan tadi, hikmat yang datang daripada Allah adalah hikmat yang memberikan damai, hikmat yang membawa sukacita, hikmat yang membawa pada kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Tapi hikmat barakalunen, hati-hati. Tidak jarang orang mengatakan dirinya berhikmat, tetapi menyalahgunakan hikmat itu dengan merugikan orang lain, menyakiti orang lain, bahkan bermegah di atas penderitaan orang lain. Tetapi firman Tuhan bagi kita pada saat ini memberikan pengajaran melewati Salomo. Sesuatu hal yang baik yang telah dia lakukan, sesuatu hal yang benar yang telah ia tunjukkan, dan keadilan yang membawa ia menjadi orang yang terkenal dan dikenal, bukan hanya viralnya saja, tetapi kenyataan. Jadi kita pandang Salomo dari hal yang positif. Meskipun dikatakan Salomo memiliki begitu banyak dan beribu pasangan hidupnya, tetapi kita tidak memandang seperti itu. Kita memandang hikmat yang dimiliki oleh Salomo. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa makna firman Tuhan ini bagi kita? Bahkan di awal kita menjalani kehidupan di tahun 2023. Saya katakan sangat sederhana, berhikmatlah. Berlakukanlah hidup kita lebih baik dari hari-hari yang sudah kita lewati. Ketika belum selesai yang kita lakukan, selesaikanlah di tahun 2023. Ketika segala sesuatu di tahun yang lalu tidak benar yang sudah kita lakukan, ubahlah kehidupan kita untuk menjadi baik. Berhikmatlah dan mintalah hikmat itu dari Tuhan. Hikmat yang datang dari Tuhan, maka kita tidak akan dirugikan. Tetapi kita akan beroleh kehidupan dan kesukacitaan yang tidak diberi dan ditawarkan dunia, tetapi Tuhan yang memberi. Artinya mari kita berjuang untuk menjadikan kehidupan kita lebih baik. Meskipun pada saatnya nanti perjalanan kita menuju arah itu bukanlah sesuatu hal yang mudah. Are rintangan kita, are godaan, are cobaan. Tetapi sesuatu hal yang kecil dapat kita lakukan, tentu ia diberkati. Ada nilai plus yang besar yang akan Tuhan beri atas kehidupan kita. Jadi mulailah dari perkara yang kecil. Elahelu ita tengah akan muncul, tetapi pandanglah ke bawah. Sesuatu yang kecil, ketika kita mampu untuk melakukan itu, maka ketika Tuhan memberikan ujian bagi kita pada hal yang besar, maka kita sanggup melakukannya. Berhikmatlah kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu pada siang hari ini. Banyak hal yang menjadi pengajaran bagi kami, Tuhan. Agar kami memiliki hikmat yang datang daripada-Mu, yang membawa kami pada kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Meskipun kami sadari siapakah kami di hadapan-Mu, seringkali kami menyakiti hati Tuhan dengan cara hidup kami, dengan pikiran kami dan tingkah langkah kami. Sesungguhnya tidaklah berkenan kami datang dan berhadapan dengan Engkau ketika kami menyadari akan dosa dan kepapakan kami. Tetapi Tuhan tidak pandang itu. Tuhan selalu baik dalam kehidupan kami. Tuhan menjadikan kami berharga di mata-Mu ketika kami menyadari kesalahan apa yang sudah kami lakukan. Dengan jujur kami meminta pengampunan dari Tuhan. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu saat ini. Diberkati setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terima kasih Bapa di sorga, keluarga Pak Hendrianto,
sudah membuka pintu rumah bagi kami, mengundang kami bersama. Banyak hal yang mereka rasakan dalam kehidupan mereka, baik di tengah pekerjaan, dalam kehidupan rumah tangga, bahkan ketika Tuhan memberikan kesempatan bagi anak-anak terkasih mereka untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Tuhan itu bukan karena kekuatan dan hebat yang mereka punyai, tetapi karena kasih Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan keluarga itu. Kami mau serahkan keluarga Pak Hendri ke dalam tangan Tuhan. Selalu diberikan mereka kesehatan, kekuatan, selalu diberkati mereka dalam kehidupan mereka, keluarga dan rumah tangga, bahkan di tengah-tengah pekerjaan yang Tuhan percayakan. Diberkati mereka Tuhan ketika Tuhan menitipkan putra-putri bagi keluarga di tempat ini. Dengan penuh tanggung jawab mereka mendidik, mengasuh, bahkan membekali putra-putri mereka, baik melewati pendidikan secara formal maupun didikan firman Tuhan. Disertai dan diberkati keluarga dalam rumah tangga ini Tuhan, agar mereka senantiasa dalam setiap keadaan dan waktu hanya percaya dan berserah kepada Tuhan. Diberkati anak terkasih mereka, Dera, yang saat ini menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Teologi Banjarmasin. Tuhan, anak ini punya pilihan untuk menjadi hamba Engkau. Berikanlah roh hikmat, roh akal budi kepadanya. Berikanlah kepintaran kepadanya, agar ia boleh menyelesaikan pendidikannya dengan baik tepat pada waktu. Sebagaimana janji iman Tuhan, dengan pendidikan yang ia tempuh akan menyertai dia dalam tugas, tanggung jawab, pekerjaan, dan pelayanan. Kami mau serahkan seluruh keluarga yang memberikan dukungan dan memberikan semangat untuk anak terkasih, sehingga ia boleh menyelesaikan pendidikannya tepat pada waktunya. Pada saatnya nanti ia akan kembali ke Banjarmasin untuk kembali dalam perkuliahannya. Tuhan menyertai dia dalam perjalanan, menibahkan ia dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun, dan mereka boleh saling mendukung dan saling mendoa. Tuhan, kami berdoa untuk orang tua dan mertua keluarga di tempat ini boleh ada bersama-sama di tempat ini dalam usia yang sudah tua. Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan baik secara fisik, mental, bahkan di dalam iman. Mereka hanya percaya akan kasih dan setia Tuhan. Mereka yakin dan percaya bahwa berkat Tuhan akan selalu ada dan nyata. Tuhan Yesus, seluruh keluarga besar, keluarga di tempat ini, dimanapun mereka berada, kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Sertai dan berkati. Saat kami pun juga berdoa untuk seluruh kami jemaat-Mu dan secara khusus kami yang ada dalam lingkungan pelayanan tempat. Meskipun tidak semua kehadiran kami di tempat ini, ada berbagai kegiatan kesibukan perjalanan yang dilakukan, tapi kami percaya Tuhan Engkau mengikat kami dengan kasih. Engkau mempersekutukan kami sehingga kami boleh saling mendukung, melengkapi, dan saling melayani. Biarlah kegiatan kami yang ada di lingkungan pelayanan 4 ini Tuhan akan tetap terus berjalan. Kepengurusan Tuhan berkati. Setiap pribadi-pribadi yang ada di dalamnya diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga sungguh-sungguh kami dapat melakukan tanggung jawab kami sebagai anak-anak Tuhan. Ketika Tuhan memberikan hikmat bagi kami, maka kami mampu untuk membagi waktu kami. Di mana saat kami melayani Tuhan, di mana saat kami melayani jemaat, di mana saat kami melayani masyarakat, dan di mana saat kami melayani keluarga kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hari-hari kehidupan kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan inilah doa kami. Dalam Yesus yang mengajarkan kami berdoa dan bersama kami mengucapkannya demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hormat kami hanya kepadamu ya Tuhan. Kami dalam kasih penyertaan Tuhan kami memperoleh rezeki kehidupan. Tolonglah kami terus menghitung berkat-Mu agar jiwa, hati, dan mulut kami penuh dengan ucapan syukur. Tolonglah kami agar dapat menyerahkan kesembahan syukur dengan taat dan sukacita. Berkatilah persembahan kami ya Tuhan, agar dapat dipergunakan untuk keperluan perluasan kerajaan-Mu di dunia. Amin. Sementara Yang tak kunjungkannya, yang tidak diberi dunia, di relung hatiku, walau sarat lemah, ada damai sejahtera. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyerahkanmu, itulah janjinya kepadaku. Saat damai penuh masuki hatiku, dunia menjadi terang, kesusahan lenyap, bangkit terang. Yesus Tuhan Agung mulia, Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertaimu, itulah janjinya kepadaku. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita menutupnya dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Mohon maaf aminnya agak